Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, marhaban ya Ramadan. Hai Sobat Sarehat sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa buat para sahabat Sarehat yang menjalankan puasa. Kembali lagi bersama saya Nurse Dwi dalam podcast Sarehat. Salamun, rekan sehat. Tentunya podcast ini adalah podcast yang berbicara atau membahas mengenai kesehatan. Nah, berbicara tentang puasa, kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Kali ini sudah ada Mbak Cayani. Mbak Ya, Cayani, halo ya Mbak betul. Cayani, apa Halo, kabarnya? Bu Dwi. Alhamdulillah sehat ya mungkin ya hari ini dalam Alhamdulillah. bulan Ramadan ini. Ya, Mbak alhamdulillah. Cahyani ini adalah seorang ahli gizi di RSAU Dr. M. Salamun. Kita akan berbincang-bincang Mbak Cahyani tentang asupan gizi seimbang betul. di saat kita puasa ya, mungkin bulan seperti puasa, itu ya. bulan Ramadan ya. Iya. Nah, berkaitan dengan itu ngobrol-ngobrol tentang puasa dan juga tentang gizi. Sebenarnya bagaimana sih gizi seimbang di bulan puasa ini gitu? Konsepnya di kira-kira seperti apa gitu? Bisa dijelaskan Mbak Cahyani? Ya, terima kasih Bu Dwi. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Oh, siap. Sambil menyapa para sobat Sarehat ya. Ya, siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, ya, saya Cahyani Sulis Puswandari, saya ahli gizi di Rumah Sakit Dr. M. Salamun. Ya, untuk mungkin yang tadi ditanyakan oleh Bu Dwi gizi seimbang di saat bulan puasa. Bulan puasa kita kebutuhan energinya ini berkurang, Bu Dwi. Jadi yang biasanya sehari-hari di luar bulan puasa itu kita membutuhkan energi 2000, kurang lebih sekitar 2000 kilokalori. Pada saat bulan puasa kita membutuhkan energi itu sekitar 1500 sampai 1700 kalori, Bu Dwi gitu. Jadi memang ada pengurangan energi karena di bulan puasa itu kan kita mengkonsumsi atau makan makanan pokok itu berkurang ya, yang biasanya sehari 3 kali menjadi 2 kali, seperti itu. Ya. Pada saat berpuasa pasti asupan makan kita berkurang, nutrisi pun berkurang. Juga ada penurunan berat badan karena karena yang biasanya kita sehari makan 3 kali, berpuasa menjadi 2 kali, dan ada makan di malam hari karena biasanya kalau berpuasa makan itu setelah tarawih ya Bu ya. Nah selain itu juga yang tadi saya jelaskan, energi pun berkurang ya. Pada saat bulan puasa energi itu menjadi 500 sampai 1700 kalori. Itu seperti itu, Bu. Nah, kalau di bulan puasa, nah bagaimana itu kecukupan untuk gizinya itu, gizi seimbang atau seperti itu? Ya, di bulan puasa supaya gizinya seimbang. Ya, biar gizi seimbang itu sudah pasti sih kita kalau makan itu harus tetap selalu ada sayurannya, lauk pauknya. Lauk pauk itu protein hewani dan protein nabati, dan ada buahnya juga, Bu. Jadi jangan lupa itu buah selalu ada, karena biasanya di bulan puasa itu buah-buahan tidak dimakan ya Bu, atau biasanya betul. Jarang sekali dikonsumsi gitu, karena di buah-buahan itu dibutuhkan oleh tubuh kita, karena di buah-buahan itu mengandung banyak vitamin ya, terutama mungkin vitamin C, dan ada kandungan airnya ya kalau di buah-buahan. Jadi gizi seimbangnya itu untuk di bulan puasa tetap ada karbohidrat, sayuran mungkin ya bisa seperti sayur sop atau bening bayam. Terus ada lauk pauknya protein hewani, bisa dipilih, mungkin protein hewani itu kan banyak ya Bu ya, ada
daging, ada telur, ada ikan. Jadi Iya, betul. mungkin dipilih salah satunya. Terus juga ada protein nabati. Protein nabati itu ada terdiri dari seperti tahu, tempe, Iya. kacang-kacangan, dan itu Betul. pun dipilih salah satunya. Iya, betul. Nah, tadi terkait dengan buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan itu boleh di-jus nggak sebetulnya? Ataukah buah-buahan yang ya utuhan saja, maksudnya yang sudah dipotong-potong, tidak perlu Ya, di-jus seperti itu? ya. Sebetulnya dianjurkan itu lebih baiknya buah-buahan itu buah potong. Karena kalau di buah-buahan di jus itu dia sudah nutrisinya udah sedikit berkurang. Terus karena proses membuat jus itu kan ditambahkan dengan air ya, ditambahkan dengan gula. Oh, Jadi oke. Iya. otomatis mungkin rasa manis di jus itu kan dari selain manis dari buah-buahan ditambah juga dengan pemanis yang lain. Jadi alangkah baiknya lebih baik makan buah-buahan itu yang dipotong. Oh, yang Seperti dipotong itu. ya? Iya. Agar biar lama juga ya laparnya ya. Kalau yang di jus itu kayaknya kan mudah Ya, diserap ya mungkin ya. betul. Ya, Jadi cepet lapar kayaknya ya. karena ya itu tadi Lebih baik prosesnya itu ya. pada saat di jus itu kan ada penambahan air Iya, biasanya ya, iya, iya, betul, ditambah betul, juga betul. dengan es Betul, itu. betul. Jadi kandungan airnya itu makin banyak gitu. Oh. Jadi lebih baiknya buah potong itu akan Iya. menahan rasa lapar. Nah, pada saat puasa nih, makanan apa sih yang perlu kita hindari di bulan puasa gitu? Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Bulan puasa itu biasanya apalagi untuk puasa awal, mungkin Iya. awal-awal puasa itu kan biasanya kita tergoda oleh makanan ya, biasanya di pinggir jalan atau di suatu tempat itu kan suka ada banyak yang jualan takjil ya Bu ya. Iya. Yang itu berupa gorengan, yang itu berupa sop buah, yang mungkin sop buah itu memang ada buahnya, Iya. tetapi campurannya itu lebih banyak digulakan ya. Iya. Nah, yang dihindari itu yang seperti ya tadi gorengan-gorengan, Iya. karena di gorengan itu mengandung banyak minyak Iya. dan kita tidak tahu kalau minyak itu kalau apalagi di luar mungkin ya Bu, Iya. kalau di luar itu kan biasanya minyaknya itu sampai hitam ya, warna-warna Iya, hitam. iya, Nah, itu iya. emang tidak baik untuk kesehatan ya Bu, gorengan Iya. seperti itu. Jadi yang dihindari seperti gorengan-gorengan, junk food. Oh, Nah, iya. seperti itu Bu. Mm-mm. Lebih baiknya sih kita menggunakan makanan yang seperti mungkin alami-alami ya. Iya, Lebih iya. baik buah-buahan utuh tadi Iya, ya, yang tadi tadi ya. dijelaskan. Berarti goreng-gorengan nggak boleh ya? Iya, betul. Lebih baik dihindari kalau bisa dihindari Ya, ya. dihindari. Bukan tidak boleh sih sebetulnya. Kalau tidak Dihindari. boleh kan Iya. terlalu ini ya, Iya. Bu ya. Jadi Iya. lebih baik dikurangi Dikurangi. saja. Oh iya. Jangan terlalu banyak Betul, seperti betul, itu. betul, betul. Ya. Iya benar tadi. Kalau gorengan biasanya kita lihat juga banyak minyak-minyak yang Ya, hitam betul. gitu ya. Itu Ya. juga jadi karsinogenik ya buat Iya, kita betul, ya, betul, diri betul. kita jadi tidak sehat. Nah, Betul. berkaitan dengan itu puasa kan makan yang tadinya 3 kali sehari Iya. menjadi 2 hari, kemudian juga ya jadi sedikit gitu ya makannya. Nah, itu dampaknya terhadap berat badan bagaimana? Biasanya ada penurunan atau gimana nih? Penurunan sudah pasti, Bu. Menurut- Sudah pasti kalau di bulan puasa ya. Mungkin pada awal mungkin seminggu awal puasa nanti mungkin ada biasanya ke 2 minggunya berikutnya itu biasanya ada penurunan berat badan karena kan ya itu tadi asupannya berkurang ya, Bu, Asupannya ya. berkurang. Tapi nanti selanjutnya sih biasanya menyesuaikan dengan metabolisme tubuh ya Bu Sudah ya. teradaptasi mungkin Ya, ya dengan pola beradaptasi. Jadi adaptasi. sudah tidak kaget mungkin ya. Iya, Sudah tidak betul, kaget. betul, Jadi betul. maksudnya untuk puasa berikutnya atau 3 minggu setelah ya puasa itu biasanya dia makannya ini lagi gitu. Jadi penurunan berat badannya tidak terlalu signifikan Oh, banyak gitu. Tapi ada juga nggak nih yang jadi berat badannya naik pada bulan puasa itu kira-kira? Kalau itu sih Kadang pasti ada kan juga. yang ada yang bilang gini, kita pas bulan puasa ini berat badannya turun. Tapi ada juga yang bilang gini, saya enggak tuh, saya malah berat badan jadi meningkat. Nah, Ya. itu kan gimana itu? Ya, sebetulnya itu juga ada yang terjadi seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin bisa juga dari asupannya mungkin dari awal puasa dia setelah buka puasa itu asupan yang istilahnya cak-cakan gitu. Iya. Dia sering
minum manis atau makanan yang manis, atau dia lebih banyak makanan yang berlemak, yang makanan yang Iya, bersantan-santan, betul. itu mungkin bisa terjadi seperti Ya, itu juga gitu, bisa aja. mungkin kalap ya. Iya, Pada betul saat kurang sekali. lapar terus lihat makanan, Iya, dia makanan kalap banyak. pengen makan Iya, yang banyak gitu betul. ya. Iya. Jadi kan Padahal begitu mungkin ngelihat jualan takjil banyak, iya, semua dibeli, semua semua dibeli, dimakan. makan gitu ya. Bisa seperti Nah, itu. nah, bagaimana nih kalau di bulan puasa pengaturan makanannya itu? Apakah ada pengaturan yang membuat kita jadi puasa itu tetap sehat gitu untuk mengkonsumsi makanan misalnya takjil atau apa gitu, adakah aturannya seperti itu yang Oh, lebih baik gitu? ya lebih baik. Jadi nggak seperti tadi jadi kalap semua dimakan pada Ya, saat buka puasa, minum air terus minum makan kolak atau apa terus makin berat dan sebagainya gitu kan, ya, itu yang mungkin menyebabkan nantinya berat badan juga jadi tidak terkontrol gitu ya. Nah itu kira-kira ada nggak Mbak Cahyani? ya. eh, Sebetulnya bagusnya sih kalau pada saat buka puasa itu kita eh, tetap tenang mungkin ya. Iya, Intinya sih itu tetap iya, tenang. Terus minum dulu air putih. Mungkin air putih antara 1 sampai 2 gelas air iya, putih. Terus takjilnya boleh kita misalkan kalau memang punya kurma, kita iya, makan kurma itu sebanyak 3 biji atau nah, 3 biji kurma, iya, atau boleh juga dengan kolak kolak kolak. dengan yang mungkin porsinya yang tidak terlalu banyak, Bu Dwi. Jadi Boleh kita ini nggak kurma dan kolak jadi takjilnya itu boleh eh, tidak kalau begitu? sebetulnya sih lebih baik jangan. Salah satu aja ya, Iya, salah iya, satu aja kalau ingin kurma atau kolak silahkan pilih salah satu. iya, Terus boleh dengan misalkan ada yang tidak suka kolak atau yang tidak suka dengan manis-manis atau yang tidak suka dengan kurma, boleh misalkan dengan buah potong, itu juga oh, boleh. iya, Nah, jadi bisa kita variasikan kalau eh, alangkah baiknya itu variasinya misalkan minum manis dengan makanan dengan yang manis lagi. oh, iya, Biasanya kan betul. suka rasanya pun berbeda ya, Bu, ya. Iya, iya, Jadi betul. bagusnya sih mungkin air putih dengan yang manis. Kalau Oh, iya. misalkan minumannya dengan yang manis, kita misalkan si cemilannya yang tidak begitu manis. Iya. Misalkan dengan buah potong ataupun sebetulnya kalau misalkan untuk kayak gorengan itu masih bisa sih sebetulnya, Bu. Iya. Tapi jangan terlalu banyak. Misalkan makanan atau cemilan gehu atau bala-bala kita cukup satu aja gitu. Iya. Seperti Dan itu. ini kalau misalnya tadi takjil ya, Iya, makan makanan yang ya cukuplah kurma mungkin ya, kalau iya, kurma mau pilih salah satu ya lebih baik antara kurma dan kolak gitu. iya. Nah, untuk makanan beratnya ini kapan ini biasanya? Kalau Ya, yang baiknya gitu, yang bagus? makanan berat kita bagusnya itu setelah tarawih. Jadi kalau setelah pada saat buka puasa kita kasih jeda dulu antara 1 sampai 2 jam untuk ke makan utama gitu. Oh, Jadi biasanya buka puasa itu kan untuk ke jam jam ke Isya atau ke jam tarawih itu tidak terlalu lama ya, Bu, ya. iya, Paling iya. jedanya sejam setengah atau 2 jam ya. Jadi alangkah baiknya itu setelah tarawih baru kita makan utama Oh, seperti itu, Bu. jadi setelah tarawih kita makan yang utama atau yang makan yang Iya, berat ya? iya betul. Nah, kan ada anggapan bahwa begini, kita nggak boleh nih makan di malam hari, nanti takutnya perutnya buncit. Itu gimana itu? Jadi Eh, batas waktu makan itu di jam 7 katanya gitu. iya, Udah jam iya, 7 sudah tidak lebih dari itu tidak boleh makan makanan berat itu iya, gimana itu? betul. Em, Maksudnya yang tidak boleh dimakan di malam hari karena mungkin kalau secara awamnya kita kan takut ya mungkin Mhm, banyak yang mengatakan kalau makan malam katanya jadi gendut gitu ya, Bu, ya ya, betul atau betul. perut buncit gitu Ya ya, Bu, ya. betul ya. Sebetulnya sih alangkah baiknya itu ada jeda, Bu, sebetulnya. Sebelum tidur itu misalkan makan malam terakhir jam 8, kita Ya. ada jeda 2 jam setelah makan malam baru kita istirahat tidur Oh gitu. begitu. Iya, Iya jadi iya iya. kalau makan utama pada bulan puasa Iya. atau di bulan puasa itu setelah tarawih itu kan biasanya jam 8 malam ya, Bu, ya. Baru kita makan makanan utama, makanan pokok. Iya. Nah, baru jam 10 kita istirahat tidur Oh, iya. gitu, Bu, jam Itu tentang makan ya. Nah, ya. pada saat bulan puasa juga kita kan cairan kurang tuh Ya, ke tubuh. betul, Nah, Bu. itu bagaimana kira-kira asupan cairan yang harus kita penuhi? Ya,
Untuk Apakah ada cairan tipsnya gitu? ya ada. Tips. Kalau untuk cairan sih memang kita berkurang juga di bulan puasa ya, Bu. Hmm, Jadi kita bisa kalau dianjurkannya itu kan 2 liter per hari ya, Bu. iya. Biasanya kita pada pembagiannya untuk minum air putih itu pada saat buka puasa 2 gelas, terus sebelum tarawih, sebelum berangkat tarawih mungkinnya ke masjid, kita minum dulu 1 gelas. Hmm, Nah, setelah selesai tarawih, tadi kan dikatakan makan malam atau makan Iya. utama itu setelah tarawih ya, Bu, ya. Iya. Jadi setelah tarawih pulang ke rumah, kita minum dulu 1 gelas. Nanti sekitar 15 atau 30 menit baru kita makan utama ya. Nah, itu cairan. Terus sebelum tidur, tadi dikatakan kan 2 jam setelah makan utama Iya. baru kita istirahat. Iya. Jadi sekitar jam 10-an sebelum tidur kita minum dulu 2 gelas atau 1 gelas. Nanti pada saat sahur, sebelum sahur, bangun sahur itu 1 gelas. Nanti setelah makan 1 gelas, mendekati imsak 1 gelas seperti itu. Jadi Gitu ya. terpenuhi Jadi terpenuhi ya cairannya. cairan di tubuh kita ya. Betul, Jadi betul. nggak mengalami dehidrasi Iya, gitu ya, betul, Sobat betul. Sarehat, begitu Iya, telah disampaikan seperti oleh Ibu Mbak Cahyani. Nah, di bulan puasa nih, apakah perlu suplemen atau vitamin gitu pada saat bulan puasa? Apa kita perlu mengkonsumsi itu supaya kita tetap kuat gitu? Ya. Kalau suplemen sih sebetulnya memang dibutuhkan mungkin ya, Bu. Tapi kalau untuk secara nutrisinya sih, kalau memang asupan makan atau selama kita makan utama pada saat buka puasa atau pada saat sahur itu lengkap ya nutrisinya, maksudnya dia ada tadi yang dikatakan ada protein hewani, nabati, ada sayuran dan ada buah-buahan, itu menurut saya sih sebetulnya tidak perlu suplemen, Bu. Ya, tetapi kalau itu mungkin balik lagi ke individu masing-masing ya, Iya, kalau memang iya, merasa betul. ingin daya tahan tubuhnya lebih kuat, ya mungkin bisa ditambahkan dengan suplemen gitu. Seperti itu. Berarti kalau sudah terpenuhi dengan itu tidak perlu ya suplemen Ya, itu ya? betul. Sebetulnya sih tidak perlu kalau sudah cukup suplemennya sudah terpenuhi ya. terpenuhi itu Iya, ya. betul, Ya, dengan terpenuhi nutrisi yang gizi seimbang atau gizi seimbang. sesuai dengan isi piringku ya, Bu. Oh, Nah, nah, jadi seperti itu. Nah, tadi berkaitan isi piringku, jadi saya pengen bertanya juga nih. Iya. Sebenarnya isi piringku itu apa ya? Ini mungkin ada Sobat Sarehat yang belum mengerti tentang isi piringku. Ya, Mungkin bisa dijelaskan betul. oleh Mbak Cahyani. Isi piringku itu merupakan apa ya? Jadi jumlah porsi makan yang kita konsumsi itu terbagi 50% untuk karbohidrat dan lauk pauk dan 50% untuk sayur dan buah-buahan. Mungkin di sini saya akan mencontohkan ya, Bu. Kebetulan Ya. saya membawa kayak ini isi piringku. Nah, ini seperti ini yang tadi saya katakan. Jadi ini porsi makan yang kita konsumsi dibagi 50% makanan pokok dan lauk pauknya ya, Bu. Nah, ini. Ya. Ya, terus 50% sayuran dan buah-buahan. Tetapi di sini pun kita yang setengahnya itu dibagi lagi. Jadi 1/3 untuk lauk pauknya, Bu. Tadi lauk pauknya itu ya. seperti nabati ya dan lauk hewani. Misalkan tempe, tahu, daging-dagingan, ikan, Ya. ya, telur. Nah, ini lauk pauknya 1/3. Sisanya 2/3 itu untuk makanan pokok. Jadi mungkin sahabat Sarehat ya. Ini ada isi piringku. Kalau mungkin kalau di ini sih Dibayangkan tidak kan? ya. Kalau dibayang-bayangkan mungkin seperti apa sih Iya, isi iya, piringku. Jadi ini betul. beranggapan ini misalkan piring. Jadi bagi 2. Jadi 1/3 untuk lauk pauk, yang 2/3-nya untuk karbohidrat. Begitu juga dengan 50% yang sebelahnya atau Ya. 1/3 ini untuk buah-buahan, 2/3 ini untuk sayur. Gitu. Jadi ini kalau dulu gizi 4 sehat 5 sempurna ya, Bu 4 ya. sehat sempurna 4 sehat itu 5 dari sempurna. SD kita sampai Iya, ini betul. 4 sehat 5 sempurna gitu. Sekarang Sempurnanya 5 berubah. itu kan kita minum susu Iya, ya. betul. Ya, untuk saat ini isi piringku gitu. Susunya di mana nih, Enggak? Ini kita sudah tidak ada susu. Tidak ada susunya ya. Ya mungkin kalau susu itu kan fleksibel ya, atau biasanya kan ada yang suka ada yang tidak. Oh ya, Kita betul konsumsi. betul Jadi betul bisa kita digantikan ya sama ya divariasikannya untuk mungkin ke protein hewani atau sayurannya gitu.
Nah, selain untuk isi piringku ini, jadi isi piringku selain makanan gizi seimbang ya, mungkin Iya. lengkap beserta lauk pauknya, kita juga dianjurkan untuk cuci tangan, selalu cuci tangan Iya. sebelum makan atau sesudah makan atau setelah beraktivitas apa yang sekiranya mungkin perlu dicuci tangan. Iya. Terus selain itu juga aktivitas fisik ini 30 menit per hari dianjurkan ya. Bulan puasa juga walaupun Bu, puasa biasanya kan puasa lemes-lemes, tapi kita juga perlu aktivitas ya Bu ya. Iya, Karena betul. agar si puasanya itu selalu fit gitu. Iya. Selain itu juga ya tadi minum air putih 2 liter per hari. Itu seperti penting itu. banget ya, Ya, minum betul. air putih itu ya, Ya, 2 liter. betul. Sangat penting itu biar tidak Untuk dehidrasi iya, ya, tidak utamanya ya. dehidrasi dan untuk Iya. kesehatan ginjal kita juga Iya, gitu betul. ya. Jangan sampai terjadi kena sakit ginjal Iya, ya betul. seperti itu. Ya, kayaknya sudah cukup Ya. panjang lebar ya ini penjelasan dari Mbak Chayani. Nah, sebelum kita menutupnya nih acara ini, barangkali ada tips atau closing statement dari Mbak Chayani nih agar Sobat Sarehat dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar seperti itu ya, gitu. Ya, tips selama bulan Ramadan atau puasa, kita harus tetap sebisa mungkin pertama itu tipsnya selalu makan sahur ya Bu ya. Iya. Karena kita mungkin kalau untuk yang punya aktivitas dalam seharian itu karena kita perlu energi juga. Iya. Jadi jangan lupa untuk tetap sahur, terus pada saat berbuka puasa pun kita harus sebisa mungkin tetap berbuka. Iya. Maksudnya biasanya sih puasa itu ajang juga untuk penurunan berat badan mungkin bagi wanita. Terkadang ada yang pada saat buka puasa hanya minum saja karena ingin berat badan turun juga ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi dianjurkan ya tetap buka puasa kita buka dan ada makan utama itu tadi di setelah tarawih. Ya. Selain itu juga kita menjaga pola makannya. Jadi dalam artian menjaga pola makannya itu tetap dimakan utama di sahur dan buka puasa itu mengacu pada isi piringku tadi. Jadi tetap ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Seperti itu. Terus jangan lupa juga aktivitas fisik. Dianjurkan sehari itu 30 menit. Silahkan aktivitas fisik semampunya. Biasanya kalau memang bisa hanya jalan kaki boleh, atau bersepeda boleh. Ya. Terus selanjutnya menjaga pola tidur. Menjaga pola tidur dalam artian jangan tidur larut malam ya. Bulan puasa juga jangan tidur larut malam, khawatirnya itu tadi sahurnya takut terlewat. Karena sahur itu sangat penting ya. Penting, wajib ya sahur itu ya. Kayaknya wajib tuh. Jangan sampai terlewat sahur seperti itu. Jadi pola tidur harus kita jaga juga. Seperti itu mungkin. Nah, itu Sobat Sarehat tips dari Mbak Chayani supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan lancar. Tadi sepertinya ada tips yang mengenai aktivitas fisik ya. Tetap harus pantau. Nah, kita dengan aktivitas fisik nanti ada sesinya sendiri. Tetap pantau terus ya Sobat Sarehat. Nanti di podcast berikutnya kita akan berbicara tentang aktivitas fisik pada bulan Ramadan gitu ya. Baik Sobat Sarehat, demikianlah bincang-bincang kami dengan bincang-bincang saya dengan Mbak Chayani. Ya, kayaknya sudah cukup jelas dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang dari Sobat Sarehat, bagaimana nih gizi seimbang pada saat bulan puasa seperti itu. Semoga podcast ini bermanfaat ya Mbak Chayani ya, dan kita doakan bahwa Sobat Sarehat dapat melaksanakan puasanya dengan lancar dan kegiatannya dengan lancar tentunya, dan tetap menjaga keseimbangan agar puasanya tetap sehat dan juga ibadahnya tambah semangat lagi kalau kita badan kita sehat. Tadi sebelum pamit undur diri saya ingin menanyakan nih satu hal yang lupa nih saya menanyakan. Mbak Chayani kira-kira
Rumah Sakit Salamun ini ada nggak klinik gizi? Mungkin Sobat Sarehat ada yang ingin konsul nih ke klinik gizi. Iya. Bisa diceritakan nih dengan klinik gizinya. Untuk klinik gizi kita ada dari Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 1 klinik Dari jam gizi. 9 ya. sampai Iya, jam klinik 1. gizi jam Iya, 9 betul. sampai jam Dari 1. jam 9 sampai Baik. jam 1 siang. Klinik Baik. gizinya itu lokasinya dekat di Poli Interne. Oh gitu. iya. Nah, Ini apa saja yang bisa dikonsulkan ke klinik gizi? Barangkali Sobat Sarehat ingin bertanya nih, barangkali ada yang gini nih, aduh badan saya sudah kebesaran atau badannya saya ingin ini nih konsultasi Boleh, ke klinik gizi. konsultasi kita konsultasi mengenai gizi ya, yang Iya. pasti tentang gizi penyakit Iya. atau mau menurunkan berat badan boleh atau menaikkan berat badan pun boleh gitu. Jadi silakan ke Poli Gizi setiap hari Senin sampai Iya. Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah, itu Sobat Sarehat, kita nih Rumah Sakit Salamun mempunyai klinik gizi ya, yang buka di jam 9 sampai jam 1 siang. 1 siang. Tentunya daftar dulu Iya. gitu ya sebelum ke klinik gizi ya. Kalau kita klinik gizi biasanya ada rujukan dari dokternya. Oh Dokter yang ya, meriksanya, dokter Bu. meriksa Iya, itu kalau yang silakan ya, nanti ada berkaitan dengan penyakit kali Iya, ya. betul, betul. Tapi kalau untuk yang umum misalnya tidak berkaitan penyakit bisa juga Bisa, ya, iya, yang bisa. ingin Bisa, konsultasi boleh. tentang gizi. Iya. Misalnya ada Sobat Sarehat yang ingin menaikkan berat badan atau Iya, yang menurunkan berat badan Iya, gitu, bisa ada, ya. bisa. Itu bisa untuk pasien umum Untuk juga umum ya. bisa, boleh, Tidak iya. hanya pasien-pasien Iya, BPJS ya. betul. Nah, demikian Sobat Sarehat. Sekali lagi saya Nus Dwi dan juga Mbak Cayani pamit undur diri. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan jangan lupa juga subscribe dan like serta komen podcast Sarehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sehat bersama Salamun mengudara.